Assalamualaikum sahabat motivasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Hari ini saya akan membagikan tentang healing dari buku Novi Oktaviani, Heal Yourself, untukmu yang pernah terluka. Pasti kita semua pernah terluka. Saya, teman-teman, dan kita pasti pernah terluka, apapun itu. Jadi, saya akan membagikan tentang healing untuk bisa menyembuhkan kita secara sendiri. Sebelumnya, saya akan membagikan sebuah prakata tentang mencari makna untuk hidup. Pernahkah teman-teman mendambakan untuk memiliki hidup yang bermakna? Konon ketika seseorang individu memasuki usia dewasa, awal di rentang 20-40 tahun, ia akan menemui sebuah fase ketika dirinya mempertanyakan banyak hal tentang hidupnya. Pada usia-usia ini pula sangat memungkinkan kita bertanya-tanya tentang mengapa kita ada di dunia ini. Untuk apa kita hidup? Mengapa kita harus sekolah tinggi? Mengapa kita harus bekerja? Dan apa makna keberadaan kita untuk orang lain? Apakah kita cukup berharga ataukah tidak? Dan seterusnya. Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang sama? Sudahkah teman-teman menemukan apa yang menjadi makna hidup teman-teman? Dalam perjalanannya, ada sebuah pertanyaan yang terngiang berulang-ulang kali di benak saya. Kalau hidup kita sudah bermakna, lalu apa? Apakah makna yang kita temukan itu adalah sebenar-benar makna atau hanya prasangka tentang makna? Apakah makna itu dalam artian yang lebih dalam adalah sesuatu yang mengantarkanmu pada jalan pulang menuju Rob kita? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kontemplatif tentang hidup itu justru saya temukan ketika menonton sebuah video dari Talk Islam yang berjudul The Meaning of Life. Video pendek berdurasi sekitar 6 menit untuk menceritakan bahwa hidup bukanlah sekedar menjalani rutinitas harian sampai akhirnya bertemu ajal. Bukan pula tentang pencapaian dunia yang katanya menjadi syarat dan sumber kebahagiaan. Sebaliknya, hidup adalah tentang sebuah perjalanan dari Allah, untuk Allah, dan menuju Allah sebagai tempat kita kembali pulang. Kemudian saya bertemulah dengan sebuah ayat manis di dalam Al-Quran berisi tentang 5 fase kehidupan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ya, ternyata benar bahwa hidup sejatinya tidak pernah hanya tentang hidup itu sendiri. Maka pencarian makna pun jangan terhenti sampai hanya batas hidup di dunia ini. Sayangnya, keberadaan Allah dan hari akhir seringkali luput dari kesadaran kita, sehingga tanpa disadari kita memunculkan aktivitas-aktivitas dan makna-makna hidup kita sendiri. Alih-alih hidup untuk mengejawantahkan pengabdian kepada Allah dan mempersiapkan kepulangan kepadanya, kita justru membuat asumsi bahwa hidup akan menjadi bermakna ketika kita berhasil menjadi orang yang sukses, kaya, terkenal, dan seterusnya. Waktu, tenaga, dan pikiran kita pun boleh jadi habis untuk memikirkan dan mencapainya. Padahal pada akhirnya, hidup bukanlah tentang semua itu. Masih dari video The Meaning of Life tadi, ada hal menarik yang disampaikan di sana sesaat sebelum video berakhir. Katanya, jangan sampai hari pembalasan menjadi hari pertamamu dalam menyadari apa artinya hidup ini. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kapan kematian kita akan tiba. Maka, menjalani hidup dengan baik-baik pemaknaan perlu kita lakukan sejak sekarang, sejak masih muda,
masih kita jejaki di depan mata. Selamat memaknai teman-teman, selamat mencari makna hidup kita untuk menemui Rob kita di surga kelak. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.